Hadir, Bu. Hadir Salwa? Hadir, Bu. Oke. Lisa, Hidayatus Solihah? Lisa? Hadir, Bu. Oke. Anissa? Hadir, Bu. Oke. Bayu? Hadir, Bu. Franz? Franz Romeo? Franz Romeo? Belum hadir. Muhammad Rizky Ifku Shoba? Hadir, Bu. Hadir ya? Oke. Ya. Farhan Izzuddin Azufar? Farhan? Farhan? Nggak ada. Belum hadir. Muhammad Abdillah Ramadan? Hadir, Bu. Oke. Sekarang yang kelas B. Ini kelas A lumayan, Dek. Yang belum hadir ada 6 orang sendiri. Saya hadir, Bu. Tadi lambat masuk. Oke, Arif Dharma sudah hadir. Ada lagi? Saya, Bu, hadir. Permisi, Jovan. Bu. Saya, Bu. Jovan hadir. Oke, ada lagi? Madani, Bu. Madani, oke. Ada lagi? Berarti kurang 3. Arfian Ilmi, Frans Romeo, sama Farhan. Sekarang yang kelas B. Alexander Septian. Hadir, Bu. Oke. Cahya Wahyu Mukti. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Wahid Nur Faizin. Hadir, Bu. Farida Puspadewi. Hadir, Bu. Oke. Ahmad Harits Rizaldo. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Oke. Faizatul Aisyah. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Khairul Asfian. Muhammad Khairul Asfian. Belum hadir. Oke. Sebentar. Rehana Akila Jilan. Hadir. Ada? Panggilannya siapa? Re atau Hana? Atau Re? Rehana bisa, Rey bisa, Bu. Oh gitu, oke. Muhammad Haris As-Sadiq Sahidi. Muhammad Haris As-Sahidi. Belum hadir. Revaldo Putra Atorik. Hadir, Bu. Hadir. Revaldo belum hadir. Hadir. Revaldo belum hadir ya? Hadir, hadir. Oh, nggak bisa nyala kameranya Revaldo. Oh, itu, Bu. Hardware-nya nggak bisa, Bu. Suaranya kecil sekali Revaldo. Irfan Taufikur Rahman. Hadir, Bu. Cecilia Irna Sanjaya. Hadir, Bu. Adiat Madewa Laksana. Hadir, Bu. Ahmad Mukorobin. Permisi, Bu, untuk Robin tadi saya WA jawab tapi belum masuk, Bu. Mungkin ada kendala jaringan. Mohon maaf. Oke, berarti Ahmad Mukorobin belum ada ya. Rizka Tri Anggraini. Hadir, Bu. Terima kasih Valen ya informasinya. Sama-sama, Bu. Friska Indah Ayu Dewanti. Hadir, Bu. Zulki Fahri Muda. Hadir, Bu. Panggilannya apa, Dek? Zulki. Fahri, Bu. Oh, Fahri. Abia Rahma Syovanti. Hadir, Bu. Abia Rahma Syovanti. Muhammad Nur Hidayatul Khairon. Hadir, Bu. Valentino Harpa. Hadir, Bu. Oh iya, Bu, permisi untuk Haris Az-Zahidi. Bentar, NRP Haris. 38. Ya, untuk 38 dia keluar, Bu. Pindah, Oh. sudah pindah. Mungkin Sejak nanti kapan? kalau nggak salah belum keurus sama PENS, Bu. Surat pengunduran Oh, diri. Iya. gitu. Makanya masih muncul. Iya, mungkin belum terurus di PENS. Oke. Mulai Ya. kapan? Saya kurang tahu, Bu. Kabar Enggak, mulai terakhir itu semester lalu sudah enggak ada. Oh enggak, semester 2 ini masih ikut perkuliahan. UAS sempat ikut, UAS masih ikut. Pindah kemana Muhammad Aris ini? Saya kurang untuk sekolahnya tuh sekolah medis, Bu. Cuman saya kurang tahu di mana. Untuk jurusannya tuh jurusan anestesiologi, yang anestesi, soal anestesi. Kebetulan orang tuanya juga medis, Bu. Jadi dia ikut disarankan orang tuanya juga ikut di medis.
Oh, begitu. Ya, Oke. Ya, terima kasih, Valen. sama-sama, Bu. Tika Az-Zahra Fajriyah, Hadir, Bu. Reza Atala Rasendria, belum ada juga. Oke. Reza, belum ada. Muhammad Dafa Asadin, belum ada. Ibnu Karibtullah, Hadir, Bu. Dafa tadi ada ya? Ada, Bu. Hah? Muhammad Dafa Hasadin tadi ada, Bu. Mungkin Oh. mic masalah. Oke. Ranindya Putri Hantari, Hadir, Bu. Agustiani Nur Aziza, Hadir, Bu. Muhammad Salsabila Zakaria, Hadir, Bu. Raffi dan Fadlur Rahman Putra S. Hadir, Bu. S-nya ini apa, Raffi? Saiful, Bisa- Bu. Bisa on kamera, Raffi? Ini, Bu, komputer saya nggak bisa kalau dikasih webcam sering macet gitu, Bu. Oh, oke. S-nya apa? Saiful, Bu. Saiful. Oke. Nanang Aditya Sutahar. Hadir, Bu. Muhammad Arya Putra Pratama. Hadir, Bu. Oke. Kelas B ada 3 orang yang belum hadir. Khairul Asfian, Ahmad Mukorobin, sama Reza Atala Rasendria. Oke. Ini kuliah pertama saya dengan kelas ini ya. Kelas A dan kelas B ini. Ya, sebelumnya kan nggak pernah ngajar di kelas 1 kemarin. Jadi kalau di kelas D3, kelas 2, saya kasih prolog terlebih dahulu. Di semester ini ada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Atau biasa disingkat dengan IMK. Ya, singkatannya adalah IMK. Mata kuliah ini nanti akan belajar tentang UI UX. UI, user interface, UX, user experience. Nah, apa itu UI UX nanti akan kita bahas selama 1 semester ini. Insya Allah begitu rencananya ya. Nah, sekarang harapannya dari belajar UI UX ini. Jadi kalau pernah tahu DTIK Fest di semester lalu, kebetulan Syarif jadi MC-nya ya, Syarif ya? Betul ya? Iya betul sekali, Bu. Saya dengan Nah. Anissa, Bu. Oh, dengan Anissa di kelas ini juga. Iya, Anissa betul. Arsila. Oke. Berarti pas kalau gitu Anissa dan Syarif ini ya saksinya DTIK Fest itu versinya seperti apa. Nah, DTIK Fest di tahun ini ya sebenarnya awal Januari 2021 itu kan kita mengusung tema baru. Kalau di tahun-tahun sebelumnya diberi nama Software Expo. Kalau tahun sebelumnya diadakan setelah UAS semester gasal. Ini kan semester gasal. Ya, setelah UAS semester gasal, bedanya kalau D3 kelas 2, kalau D4 kelas 3. Nah, tapi jangan khawatir, saingannya pun juga satu jenjang. Kalau D3 nanti kita akan saingkan dengan yang kita akan lombakan dengan sesama D3. Kalau yang D4 kita jenjang lombakan dengan sesama kelas 3 D4. Jadi sama-sama antar kelas D4 dan antar kelas D3. Gitu, ya. Nah, kemudian perbedaannya sekarang. Kalau di D3 ini di tahun sebelumnya ketika RPL, jadi sebenarnya Software Expo dan DTIK Fest itu adalah output dari mata kuliah RPL dan praktikum RPL. Jadi di 1 semester tersebut, kakak kelas kalian itu ya mulai ngerjakan UI UX-nya, prototyping-nya, sampai dengan ngodingnya. Bayang ya, dan di situ di semester 2 tersebut, kakak kelas kalian itu belum dapat pemrograman Android. Padahal tantangannya adalah harus belajar Android. Webnya pun juga masih web yang awal. Jadi mereka harus belajar sekaligus mengerjakan. Itu pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau di beberapa tahun sebelumnya saya juga memenangi kakak-kakak kelas kalian ya bagaimana mereka itu harus begadang. Jadi kalau pas kondisi offline itu mereka harus begadang dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena kalau di kampus PNS itu kan ditutup.
Ya kan, jam 9 malam kan sudah disuruh keluar dari kampus ya. Nah, itu mereka pindah ke warkop biasanya. Pindah ke warkop ngerjain sampai dengan dini hari atau pindah ke gerai-gerai makanan. Udah ngerjakan di situ. Apalagi kalau sudah mau mendekati lomba atau final project, demo final project itu seperti itu. Jadi benar-benar kerja keras itu seperti itu, Dek. Nah, akhirnya ada yang namanya sprint retrospektif. Di semester ini dapat mata kuliah RPL ya? Belum ya? Seingat saya semester belum. depan. Bu. Nunggu. Oh, semester depan. Oh iya sih, maaf, semester depan. Oh iya. Semester lalu ini saya juga mengajar mata kuliah RPL BPPL. Oh, maaf saya tadi lupa menyampaikan. Untuk IMK ini, kenapa kok kelas A dan kelas B ini kuliahnya dijadikan satu? Karena nanti kita akan mengampu, jadi dosennya adalah saya dan Bu Nailus akan kami ampu secara tim teaching. Tim teaching itu seperti apa? Jadi tim teaching itu maksudnya adalah satu kelas bersama ini akan diampu oleh 2 dosen. Jadi akan dipantau oleh 2 dosen, pengajarannya mungkin selang-seling. Saat ini Bu Nailus masih cuti melahirkan. Jadi sedang cuti, insya Allah nanti sampai dengan UTS. Jadi sampai dengan UTS nanti ketemunya dengan saya terus. Ya, nanti insya Allah setelah UTS beberapa pekan setelahnya Bu Nailus akan mulai masuk di kelas. Begitu. Oke. Jadi nanti jangan mikirnya gini loh, ini kan katanya kelasnya Bu Nailus yang kelas B ya terutama. Tapi kok pengampunya Bu Desi? Ya, karena untuk RPL, tracknya RPL, rata-rata kami jadikan tim teaching. Itu yang pertama, untuk IMK ya. Untuk absensinya ada 2, jadi absensi di etol setelah kuliah dibuka, dan yang kedua adalah absensi di kelas. Nah, itu kita akan pantau. Dan kami sangat berharap on kamera. Karena nanti yang on kamera saja kadang pikirannya kemana-mana. Benar nggak? On kamera aja kadang lihat kamera tapi pikirannya kemana-mana. Apalagi yang off kamera itu godaannya jauh lebih besar. Benar nggak? Kalau off kamera itu godaannya itu jauh lebih besar. Kalian bisa terlena. Ya, kuliah offline saja yang ketemu setiap saat di kelas itu aja masih belum maksimal. Jadi ngajar di offline saja belum maksimal, apalagi dengan kendala kuliah online seperti ini. Jadi emang butuh niat yang besar ya, yang satu. Itu niat yang besar yang harus benar-benar kalian camkan untuk kuliah online. Yang kedua sekarang, saya akan kasih gambaran terlebih dahulu kuliah IMK ini seperti apa. Tadi kan saya sampaikan kalau IMK akan belajar tentang UI UX. UI itu user interface, UX adalah user experience. Nah, di kuliah ini tidak ada coding. Jadi bagi yang semester lalu takut dengan pemrograman, di kuliah IMK ini tidak ada coding. Jadi kita akan belajar ilmunya UI UX. Insya Allah nanti akan sambil jalan sambil paham ya. Dan harapannya gini. Di semester depan, semester 4, kalian akan ada mata kuliah namanya RPL WPPL. Ya. RPL sendiri 2 jam. RPL itu kuliah teori 2 jam. WPPL itu kuliah workshop. Workshop produksi perangkat lunak. Artinya apa workshop? Berarti kalian ditantang untuk membuat perangkat lunak. Produknya itu. WPPL kuliahnya 4 jam. Jadi kalau semester lalu, pengalaman kami, 1 hari, di hari Jumat itu kita kuliah selama 6 jam. Pagi sebelum Jumatan 4 jam, setelah Jumatan 2 jam. Jadi seharian Jumat itu kakak kelas kalian D3 itu A dan B ketemu kami selama 6 jam. Nah, bisa dibayangkan ya di semester lalu itu kakak kelas kalian belum mendapatkan teorinya UI UX. Jadi mereka sambil belajar sambil bikin prototypingnya. Output dari UI UX adalah prototyping. Apa itu prototyping? Don't worry, nanti kita akan belajar. Nah, akhirnya apa? Masa develop project-nya itu mundur. Jadi seharusnya kita bisa dapat waktu 1 semester, tapi akhirnya cuma dapat setengah semester, itu juga tidak maksimal untuk develop suatu produk. Plus belajar learning dari ilmu yang akan digunakan. Akhirnya apa itu kita akan jadikan evaluasi, dan sekarang kita tarik mundur. Jadi di semester 3 ini IMK-nya kalian nanti akan diajarkan UI UX-nya, kemudian nanti akan ada ideasi. Ideasi ini adalah pembentukan kelompok dan mencari ide untuk proyek kalian di semester depan. Jadi harapannya adalah ketika di semester depan itu sudah bisa mulai develop startnya lebih awal. Nah, WPPL itu, output dari WPPL itu akan diikutkan di lomba Software Expo atau DTIK Fest. Nah, tahun ini DTIK Fest akan ganti nama, karena ternyata DTIK Fest sudah ada yang menggunakan nama terlebih dahulu dari Bali.
dan kita nggak bisa menggunakan nama tersebut. Jadi kita akan ganti nama, tapi konsepnya kurang lebih sama. Artinya apa, Dek? Persiapan kalian untuk menuju lomba tersebut itu sudah dimulai sejak sekarang. Jadi kita sudah mau mulai mencuri start lagi di awal. Kalau kakak kelas tahun sebelumnya, mereka di semester yang sama belajar UI UX iya, belajar modding iya, belajar framework iya, Android iya, dan develop iya. Nah itu kan kita jadikan evaluasi. Jadi kakak kelas kalian tuh ketika progres di kelas itu sudah nggak karu-karuan ya, wajahnya tuh kelihatan sekali kalau habis begadang dan keteteran satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya. Ya, akhirnya di semester yang lalu kita jadikan perbaikan dan ini perbaikan yang berikutnya. Makanya kan setiap hal itu kan selalu ada evaluasinya. Kita evaluasi terus-menerus. Dan pola ini coba kami terapkan di semester ini. Jadi harapannya seperti itu. Oke, jadi mulai kebayang ya targetnya ya, bahwa apa yang kalian pelajari di semester ini akan kalian gunakan untuk pengembangan produk WPPL di semester depan, dan nanti hasil akhirnya adalah lomba. Jadi lomba GTIK Class atau Software Expo. Dan kabar baiknya adalah banyak, beberapa kakak kelas kalian yang pernah mengerjakan project atau produk RPL di kelas, baik itu praktikum RPL maupun WPPL itu, produk tersebut tidak hanya berhenti di kelas. Tapi produk itu diikutkan lomba dan beberapa ada yang menang. Kalau di kelas saya dulu ada yang ingat atau ada yang tahu tentang tutor teknik? Tutor teknik? Ada yang tahu? Pernah lihat posternya, Bu? Kenapa? Pernah lihat posternya? Pernah lihat posternya. Oke, tutor teknik itu salah satu, ya idenya salah satu dari kelas. Pada waktu itu Kristo ya. Kenal dengan Mas Kristo? Tidak. Kalau sekarang sudah beralih ke adik kelasnya lagi, jadi banyak banyak penerus-penerusnya. Jadi tutor teknik pada waktu itu namanya masih belum tutor teknik. Jadi platformnya itu dikembangkan di kelas, idenya juga dari kelas tersebut. Sambil memang pada waktu itu mahasiswa yang mengajukan ide tersebut dia sudah punya konsep. Jadi sambil jalan sambil dikembangkan. Gitu ceritanya. Ya. Dan pada waktu itu juga mendapatkan pendanaan dari kewirausahaan dan dari yang lainnya. Artinya apa? Kesempatan itu tidak hanya berhenti di kelas. Ya. Jadi ini kesempatan emas yang bisa kalian ambil peluangnya kalau memang kalian ingin lanjut untuk hal lain, tidak hanya di kelas saja. Bisa kalian ikutkan lomba atau bisa, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai dengan TA. Tidak menutup kemungkinan sampai dengan kalian lanjutkan menjadi TA atau sampai dengan project AP, terserah. Tapi intinya ini adalah start awal kalian untuk mulai membuat produk project yang menjadi portofolio kalian. Nah, apa itu portofolio? Portofolio itu adalah track record kalian selama ini. Jadi ketika saat ini di perusahaan itu mereka lebih senang melihat portofolio. Jadi apa saja pengalaman yang pernah kalian kerjakan. Kalau dulu mungkin hanya tulisan ya, menguasai bahasa pemrograman A, B, C, menguasai C, D, E. Nah, tapi bagaimana cara membuktikannya itu dengan portofolio. Project apa yang pernah kalian kerjakan selama berapa kurun waktu, terus kalian kontribusinya sebagai apa. Jadi semacam CV ya, gampangnya semacam CV. Nah, portofolio itu harus mulai kalian bangun sejak kuliah. Kalau yang pingin, maksudnya kita kalau punya visi atau goal di masa datang ya, saya pengen mempunyai sesuatu yang ingin saya capai, kerja di sini, atau mungkin berwirausaha dan lain sebagainya. Artinya adalah portofolio itu sudah mulai kalian rintis sejak kuliah. Jadi passion kalian di mana, apa yang bisa kalian maksimalkan sebelum lulus kuliah. Nah, kabar baiknya, Dek, saya kasih lagi. Kabar baiknya adalah kakak-kakak kelas kalian belum lulus itu rata-rata sudah laku duluan. Laku ya, laku dalam tanda kutip bukan dijual ya, tapi mereka sudah kerja. Jadi sampai kami mencari mahasiswa yang mau mengerjakan proyek itu kesulitan. Karena rata-rata sudah pada diambil semua oleh beberapa perusahaan, bahkan ada juga yang proyekan di luar. Nah, itu artinya apa? Itu membuktikan bahwa kalau mahasiswa tersebut bersungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan loh kalian sudah bisa mandiri sejak di bangku kuliah. Ya, tidak menutup kemungkinan, dan itu adalah salah satu faktor kesungguhan. Dan jangan lupa jalin komunikasi dengan kakak kelas. Jadi rata-rata proyeknya itu dapatnya dari kakak kelas, teman dekat. Bukan salah satu ya.
ada 3 mahasiswa bimbingan tugas akhir saya di jenjang D4 itu. Ada Odelia, Arbi, sama Edi. Nah, pada waktu itu mengikuti seleksinya Blibli. Nah, jadi ketika mereka kuliah, mereka sudah dapat kerjasama dengan Blibli, dan kemarin setelah sidang, selesai revisi sidang, pertengahan Agustus kemarin sudah mulai kerja di Blibli tersebut. Artinya apa? Belum wisuda, belum sah wisudanya, belum megang ijazahnya, sudah kerja duluan. Itu yang kelihatan contoh nyata. Yang contoh lain di kelas yang lain juga sama, jadi belum lulus itu sudah mengerjakan proyek. Bahkan ini kemarin yang produknya BPPL semester lalu di jenjangnya D4, lulus ketika lulus kuliah BPPL lanjut KP 3 bulan, itu pun juga mendapat tawaran. Jadi artinya apa? BPPL ataupun proses yang praktikum RPL selama ini itu menjadi titik balik kalian. Itu benar-benar menjadi tolak balik kalian jika kalian benar-benar pengen lompatan yang jauh lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena di sini kalian digembleng untuk belajar hard skill-nya iya, yang tadinya masih belum serius, sekarang digembleng hard skill-nya harus benar-benar jadi, dan soft skill-nya. Nah, untuk soft skill ini kita akan pelajari di semester depan RPL. Kalau di UI UX ini IMK tidak kita pelajari soft skill secara detail. Gitu. Jadi supaya punya gambaran, ternyata 1 tahun ke depan itu saya sudah punya planning apa saja. Ya, jadi starting point-nya sudah kita mulai sejak semester ini untuk fokus di UI dan UX-nya. Oke, sampai sini punya gambaran ya. Jadi kuliah ini kuliah jangka panjang, kuliah dengan saya, dengan Punailus, dan nanti di semester depan insya Allah akan ada tambahan dosen lain, dosen dari RPL bidang lainnya. Jadi kalau di BPPL semester lalu, kakak kelas kalian, kelas 3D3, Mbak Mega, kemudian Kulub, Mas Kulub, dan lain sebagainya tersebut, satu kelas itu diampu oleh 4 dosen. Wow, diapakan saja, Bu. Saya diapakan saja, Bu, sampai dengan 4 dosen itu, Bu. Ya memang kita butuh tim ya. Karena kerja kalian nanti akan kerja tim, dan oleh karena itu dosennya pun juga akan tim. Dan kita akan pantau setiap minggunya, berapa dalam setiap minggu itu progresnya seperti apa, dan kita analisa seperti itu ya. Jadi mulai camkan dalam diri kalian bahwa semangatnya dalam mencari ilmu. Kalau bersungguh-sungguh dalam prosesnya, hasil itu adalah akibat. Ada hukum sebab akibat kan? Kalau misalkan kalian bersungguh-sungguh, hasilnya bagus apa tidak itu adalah akibatnya. Kalaupun hasilnya tidak maksimal ya nggak usah takut. Itu artinya masih ada celah yang bisa kalian perbaiki. Ya, itu adalah proses membentuk kalian to be a better version from before. Oke, D3 kuliahnya cuma 3 tahun. Artinya kalian sudah masuk kelas 2 sekarang, dan mulai tata kembali planning apa dalam diri kalian, goalnya seperti apa. Gitu. Sampai sini ada yang mau dikomentari terlebih dahulu, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Permisi Bu, saya izin bertanya. Silakan Valen. Ya, kalau nanti untuk RPL nanti kita harus mendevelop di beberapa platform atau hanya satu platform, Bu? Itu nanti akan ditentukan di semester depan. Karena berkaitan dengan ideasi. Di semester ini insya Allah jika disetujui, ideasinya akan dilakukan di semester ini. Jika disetujui ya. Karena ideasi itu akan divalidasi oleh stakeholder. Apa itu Bu stakeholder? Stakeholder itu adalah pemilik ide. Jadi kalau user itu adalah yang menggunakan, kayak kita sekarang namanya usernya Zoom. Kita menggunakan Zoom. Tapi ada yang punya ide. Yang punya ide untuk mengembangkan Zoom-nya fiturnya apa saja itu adalah namanya stakeholder. Nah ini, ide yang diusulkan dari setiap tim nanti dari kelas A dan kelas B akan kami validasi terlebih dahulu. Akan kami validasi apakah terlalu mudah, terlalu sulit dalam skupnya tersebut. Kemudian platform yang digunakan apakah terlalu banyak, dan lain sebagainya. Ya, itu nanti akan ada tahapan tersebut. Jadi jangan khawatir. Di semester ini fokusnya adalah belajar UI UX terlebih dahulu. Kalau di kakak kelas kalian biasanya web dan Android. Jadi supaya punya gambaran web dan Android. Supaya bisa mulai nyicil belajarnya ya. Kalau web kan sudah dapat ya semester lalu ya. Dengan Pak Udin ya kalau nggak salah ya. Kelas A dengan Pak Udin. Kalau kelas B nggak tahu saya dengan siapa. Pak Moko, Bu. Dengan Pak Moko, Bu. Kelas B dengan Pak Moko ya. Oke. Kalau Android sudah dapat, Dek? Android? Belum, Bu. Belum. Belum.
Di semester ini dapat Android? Dapat Java, Bu, semester ini. Di Apa? PBO. PBO dapat Java. Ya, dapat pemrograman Java. Oh gitu, pemrogram. Oh PBO baru semester ini ya? Ya. Oh baru mulai semester ini PBO ya? Oke, oke. Dosennya siapa kelas A PBO? Warna. Bu siapa? Warna. Bu Arna. Kalau kelas B, dosennya siapa PBO? Siapa? Pak Fahrul kayaknya, Bu. Kok kayaknya yo? Pak Fahrul, Bu. Pak Farul. Ya, apa ini? Pak Farul, oke. PBO ini ya. Sebenarnya ini, Dek. Saya pengen cerita tentang jenjangnya. Apa sih PBO itu? Pentingnya kalian memahami PBO itu seperti apa itu mungkin nanti ya insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Mungkin di hari ini belum saya share terlebih dahulu. Jadi ada jenjangnya. Jadi kalau kalian sudah belajar IMK, belajar serius, PBO serius, ini serius, itu insya Allah akan membentuk kalian benar-benar jadi yang sangat bernilai, value-nya itu tinggi. Istilahnya, apa namanya, bisa jadi malah diperlukan oleh perusahaan atau orang lain ya, ketika kalian punya value-value tersebut. Oke, itu dulu mungkin intro dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan selain Valen? Silakan. Izin bertanya, Bu. Oke, Rehan silakan. Untuk pengelompokannya itu nanti bagaimana, Bu? Apakah dari kelas A saja atau campur A, B atau bagaimana? Kalau di sebelumnya, kalau untuk yang semester ini, kami masih mendiskusikan, ya, dan pengelompokan ini tidak dilakukan di awal semester. Kita akan lihat by proses dan ada asesmennya. Jadi pengelompokan itu nanti ada tekniknya. Kalau ya sedikit cerita, terima kasih Rehan atas pertanyaannya. Sedikit sharing cerita. Jadi teknik pengelompokan yang kami lakukan ini sebenarnya sudah banyak berubah ya. Kalau sebelumnya itu pengelompokan dilakukan dengan teknik milih sendiri. Ini beberapa tahun kami terapkan hal seperti itu, milih sendiri. Nah, setelah milih sendiri tadi, akhirnya banyak yang bermasalah. Karena biasanya ngumpul. Yang menonjol atau yang kemampuannya lebih, dengan kemampuannya lebih. Terus akhirnya ada jomplang, itu pernah terjadi seperti itu. Jadi ada kelompok yang menyabet banyak juara, ada kelompok yang nggak dapat juara, itu ada. Akhirnya kami rombak, kami kelompokkan berdasarkan kategori. Setiap tim boleh milih anggota kelompoknya yang suka UI UX mana, front end mana, back end mana. Nah, akhirnya kita kelompokkan on itu. Itu pun juga tidak maksimal karena akhirnya ada kemungkinan banyak yang milih UI UX. Nah, karena menghindari coding akhirnya banyak milih UI UX. Artinya apa? UI UX-nya bagus. Tapi yang keteteran adalah programmer front end-nya. Jadi programmer front end-nya keteteran sekali karena kan dia harus mengembangkan hasil dari UI UX tersebut dalam coding. Akhirnya jomplang, jadi desainnya bagus tapi realitanya tidak sesuai harapan, itu juga jomplang. Terus back end-nya juga keteteran karena back end-nya biasanya cuma satu orang, jadi inputan dari depannya cukup banyak tapi front end dan back end-nya keteteran. Nah itu tidak berhasil. Kemudian kita kembangkan lagi berdasarkan pengelompokan hard skill. Jadi kita lakukan assessment berdasarkan hard skill. Hard skill itu kemampuan pemahaman terhadap suatu teori ya, itu hard skill. Dan sama, tidak berhasil juga, bukannya tidak berhasil seperti apa ya, tapi tidak maksimal. Jadi menimbulkan masalah. Masalahnya adalah karena pengelompokannya berdasarkan hard skill, artinya ada yang satu tim, nah kalau ini kan seringkali terjadi ya, satu tim itu yang ngerjakan hanya beberapa orang. Betul nggak? Atau mungkin satu orang, one man show. Satu tim jumlahnya 5, tapi ternyata yang ngerjakan cuma satu orang. Nah, akhirnya apa? Kewalahan. Yang satu orang ini kewalahan, yang lainnya tim hore. Itu juga menjadi masalah selama proses development. Dan itu yang kami analisa selama beberapa semester terakhir ini. Akhirnya kami menemukan pola baru, kita akan melakukan assessment tersebut berdasarkan 2 hal, soft skill dan hard skill. Jadi hard skill adalah kemampuannya, benar-benar kemampuan pemahaman terhadap sesuatu materi. Soft skill adalah sifat kepribadiannya. Nah, itu nanti ada materinya juga. Jadi bagaimana seseorang itu bisa memahami dirinya itu termasuk tipe yang mana itu ada nanti. Dari sisi soft skill. Sehingga akhirnya apa? Hal inilah yang bisa menyebabkan masalah. Jadi jangan sampai yang
tipenya orang dominan kumpul dengan dominan. Nggak ada yang mau ngalah nanti. Ada yang tipenya dia orangnya kalem kumpul dengan kalem. Itu nanti juga nggak jalan. Ada yang tipenya suka ngomel kumpul dengan yang dominan. Wah, itu juga nggak jalan. Nah, makanya kita kelompokkan berdasarkan ilmu tersebut, soft skill dan hard skill. Pengelompokannya by online semua. Nanti insya Allah akan saya share linknya bagaimana dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah mikir pembentukan kelompok, kami yang akan memikirkan pembentukan kelompok. Yang perlu kalian lakukan adalah melakukan asesmen dengan sebaik mungkin dan sejujur mungkin ya. Karena semakin kalian jujur, pembentukan itu pun juga akan maksimal. Gitu. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Silakan. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Rehan. Ada lagi? Belum ada? Sebelumnya ada yang pernah mendengar tentang istilah UI UX? Ada? Ada yang manduk Bayu? Silakan Bayu. Sudah ini. Bu. Oh, Syarif sudah. Silakan Syarif. Apa sih yang dipahami tentang UI UX? Kalau dari pengalaman Syarif yang kemarin dapat sih, UI UX itu kayak bikin mock up-nya gitu, Bu. Terus sama bikin fungsinya gitu, Bu. Fitur-fitur gitu. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau Bayu, silakan Bayu. Terima kasih Syarif. Jadi kalau menurut pengetahuan saya, kan UI UX itu jadi satu nama kesatuan, tetapi kan UI sendiri dengan UX kan berbeda. Nah, UI sendiri itu secara mudahnya itu seperti tampilannya, mock-up-nya seperti itu. Nah, untuk UX-nya itu hubungan antara tampilannya itu dengan kemudahan user experience atau istilahnya tampilannya itu sudah sesuai dengan aturan UI UX, apakah sudah secara orang awam itu bisa dipahami atau tidak seperti itu. Jadi lebih kalau UI itu lebih ke desainnya, kalau UX itu secara psikologi atau secara fundamental menyampaikannya. Istilahnya intinya itu UX itu lebih ke user experience atau bagaimana cara menyampaikan sebuah desain dengan mudah seperti itu, biar mudah dipahami, mudah digunakan. Itu sih yang saya tangkap. Oke, terima kasih Bayu. Saya tampung dulu Bayu dan Syarif. Ada lagi? Silakan Dek. Silakan. Iya Bu. Nafis. Ya. Silakan Nafis. Kalau sepengetahuan saya, yang UI ini secara visual seperti yang dikatakan Bayu tadi Bu. Tapi untuk UX designer sendiri itu dia kayak sebagai ini loh, jadi dari desain yang sudah dibuat oleh UI designer, nah mereka itu nanti kayak meneruskan desain ini itu sudah cocok enggak buat user, sesuai dibutuhkan dengan user atau enggak gitu Bu. Jadi ya mereka saling berkaitan, tapi kalau yang UX ini lebih ke fungsionalitas dari UI-nya. Kan kadang-kadang ada yang desainnya terlihat bagus tapi kurang fungsional gitu loh Bu. Kalau sepengetahuan saya seperti itu. Terima kasih Nafis. Tadi menyinggung tentang fungsional. Nah, apa sih fungsional itu Nafis? Fungsional itu kayak dari fitur yang awalan mock up itu kan ada kayak fitur-fitur macam-macam lah, desainnya macam-macam. Tapi waktu dicoba, fitur itu ternyata fungsinya itu kayak kurang banget Bu, kurang fungsional gitu Bu. Secara digunakan oleh user gitu Bu. Contoh realnya sekarang Nafis, fungsional itu seperti apa contoh realnya? Contoh realnya kalau fungsional ini sih sebentar Bu, saya kurang ini ambil aplikasi apa ini. Contohnya mungkin diambil diambil dari Zoom. Kita kan lagi menggunakan Zoom. Kalau fungsional dari Zoom seperti apa? Diambil dari fungsional dari Zoom, contohnya kayak fitur chat ini Bu. Nah untuk, bingung saya jelasinnya. Kalau fungsionalnya kan sebagai ini sebentar Bu. Kalau fungsionalnya
dari fitur chat ini kan untuk menyampaikan sesuatu, tapi dalam bentuk tulisan. Seperti itu, Bu. Saya kurang paham saya untuk penyampaiannya. Ini di bagian bawahnya Zoom itu kan ada banyak icon-icon tombol ya. Itu apa Iya. namanya? Navbar, Bu. Oke, apakah itu disebut fungsional atau fitur? Fungsional, Bu, karena berfungsi. Sebentar. Kalau saya rasa sih fungsional, Bu, karena di masing-masing navbar ini ada fungsinya masing-masing. Contohnya kayak video ini juga ada fungsinya kan, Bu. Oke, berarti secara kesimpulan apa itu fungsional? Sebentar, ini saya narik Bisa kesimpulannya yang disimpulkan? bingung, Bu. Oke. Secara bahasanya saya bingung, Bu. Oke, ada yang bisa membantu? Karena tadi. Oh ya, Siapa dulu silakan. Silakan Subhan. Lu siapa? Ya, saya. Kamu deh. Oke. Kamu dulu gak apa? Menurut saya fungsional itu sesuatu yang bisa digunakan gitu, Bu. Dengan baik. Fungsi yang bisa digunakan dengan baik. Oke, saya tampung dulu. Silakan. Yang mau menjawab tadi yang rebutan. Oh iya, Bu. Dari Tapi saya berbalik sih, Bu. Kalau menurut saya yang di bawah-bawah ini menurut saya fitur, Bu, bukan fitur yang memiliki fungsional gitu. fitur yang memiliki fungsional. Oke, Iya. ini kita jadi punya dua pemahaman lagi nih. Fitur yang fungsional. Iya, Ada yang Bu. bisa lagi membantu menyimpulkan nih. Fitur fungsional. Apa sih bedanya fitur dengan fungsional? Yuk. Ya, silakan. Bedanya apa? Fungsional. Arti kata fungsional apa? Arti kata fungsional. Menurut saya bedanya fitur dengan fungsional itu kalau fitur itu nama fungsinya, kalau fungsional itu kayak prosedur yang bisa menjalankan fitur tersebut gitu. Oke. Oke. Karena kalau kita bicara tentang fungsional, nanti ada kaitannya dengan testing. Jadi kalau di semester 5 ya, ada nama mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Manajemen proyek sistem informasi. Jadi di mata kuliah tersebut nanti akan diajari tentang testing. Oleh karena itu makanya penting sekali membedakan antara fitur dengan fungsional. Fungsional itu adalah sesuatu yang dapat mencerminkan suatu kebutuhan. Nah, ada kalau di RPL itu ada dua namanya, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Kebutuhan fungsional itu yang bisa membantu dalam fitur-fiturnya, ya dalam fungsinya, dalam fitur-fiturnya. Contohnya kalau dalam Zoom ini di bagian bawah ada unmute, ada video, kemudian ada recording dan lain sebagainya. Nah, kalau di non fungsional tidak berkaitan dengan fiturnya. Ya, tidak berkaitan dengan fiturnya. Contohnya apa? Contohnya kayak warna, pemilihan warna background di di laptop ataupun di Android kalian itu kan tidak berpengaruh terhadap fiturnya. Apakah itu mempercepat proses dari Android-nya? Tidak. Itu ceritanya. Nanti insya Allah akan dibahas di RPL ya. Ini pemahamannya berarti masih perlu diperbaiki. Ya, jangan sampai pemahamannya keliru deh. Nanti kalau pemahamannya keliru akan terbawa terus menerus soalnya. Insya Allah nanti pelan-pelan kita akan share materi tersebut di mata kuliah RPL dan mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan.
Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, oke. Tidak ada materi. Hari ini saya belum memberikan materi, jadi saya baru memberikan gambaran umum bagaimana kuliah ini berjalan. Yang kedua, saya akan menanyai kalian sekarang. Menanyai kalian tentang goal kalian. Jadi kalau di semester 1 itu biasanya ditanyakan, apa sih motivasi kalian masuk ke IT? Nah, kalau dari semester 3 saat ini, mungkin motivasi itu masih ada, mungkin juga tidak. Nah, saya akan menanyakan kepada kalian, satu, goal-nya. Goal kalian selama kuliah di IT ini apa? Harapannya nanti seperti apa? Ya, jadi orang hidup itu harus punya goal, harus punya visi. Kalau nggak punya misi, kalau nggak punya visi misi dalam hidupnya, seolah-olah itu mengalir semuanya seperti air. Jadi nggak punya target. Artinya apa? Akan membedakan orang itu menjadi orang produktif dan tidak produktif. Kalau mau menjadi orang yang produktif, berarti kita harus membuat goal dalam hidup kita apa. 1 tahun ke depan saya pengen apa. Setelah lulus saya pengen apa. Tuh. Jadi yang pertama, ceritakan dulu goal kalian. Yang kedua, harapan kalian terhadap kuliah online. Maksudnya, apa sih yang ingin kalian harapkan, atau mungkin sarannya, boleh harapan, boleh saran terhadap kuliah online ke depannya. Oke, gitu ya. Jadi supaya selama perkuliahan nanti ke depannya bisa berjalan maksimal. Kalau misalkan ada ganjalan selama 1 tahun terakhir ini saya kuliah online seperti ini Bu, saya nggak suka, silakan disampaikan. Oke, kita mulai dari kelas A, nanti langsung lanjut aja NRP-nya. Jadi nggak perlu saya komando, langsung lanjut. Silakan mulai dari Subhan ya. Silakan Subhan. Baik Bu. Untuk pertanyaan pertama, boleh, silakan. Bebas. Mau apa dulu? Mau goal-nya dulu atau sarannya dulu? Silakan. Untuk goal saya kuliah di jurusan IT ini, saya berharap bisa menjadi seorang developer software dan bisa bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian nantinya akan membuat sebuah software house gitu yang kayak menangani pembuatan aplikasi maupun web gitu. Untuk saran di kuliah online ini lebih ke itu sih apa? Sistem penilaian. Jadi jika kita sudah mengerjakan tugas, saya berharap itu langsung ada nilainya gitu. Jadi bisa tahu yang kita kerjakan itu salah atau benar gitu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Subhan. Lanjut. Saya ya Bu ya. Kalau dari saya sih goal untuk berkuliah di IT, saya berharap jadi sadar akan IT, jadi lebih bisa ikut dengan perkembangan dunia IT saat ini, jadi bisa lebih mudah untuk belajar IT ke depannya, dan berharap juga dapat bisa menjadi developer yang handal juga salah satunya. Terus untuk saran berkuliah online sih, kalau dari saya sih belum ada. Belum ada, berarti overall sudah bagus semua? Kalau menurut saya sementara masih terpantau sudah cukup baik sih. Dengan beberapa keterbatasan. Oke, terima kasih Denasya. Lanjut. Saya Jovan. Untuk goal saya di IT ini adalah menjadi ahli IT konsultan atau network engineer di sebuah instansi, Bu. Kalau untuk saran di kuliah online sendiri ini, mungkin menurut saya lebih prefer ke media ini aja, Bu, media meetingnya, Bu. Soalnya kadang di etol itu agak nge-lag gitu, Bu. Maksudnya prefer apa? Prefer media meeting yang mana? Ya, prefer di media meet yang portable gini, Bu, kayak Zoom, Meet, dan sebagainya gitu, Bu. Berarti non etol gitu ya?
Iya, soalnya agak lagi kegiatan. Oke, terima kasih. Lanjut. Pak Ik ya. Silakan Pak Ik. Arfian belum hadir ya? Sebentar, Arfian belum hadir ya? Belum hadir ya berarti, oke. Silakan Pak Ik. Bu, tadi Robin sudah masuk Bu, tapi dia keluar lagi kebetulan jaringannya sedang Oh terkendala. gitu. Iya itu dia itu Bu di chat. Oke. Itu NRP 43. Tadi masuk terus sekarang keluar lagi dia baru lapor ke saya. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Lanjut, Pak Ik. Baik Bu, untuk goal saya selama kuliah ingin mendalami di bidang web development karena nanti setelah lulus saya bercita-cita untuk menjadi seorang software engineer dan harapan terhadap kuliah online hampir sama seperti Mas Subha tadi, yaitu adanya evaluasi terhadap tugas-tugas yang dikerjakan. Jadi tahu mana yang salah, jadi harus diperbaiki. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut, Syarif. Iya, Silakan, Syarif. kalau ya baik Bu, terima kasih waktunya. Kalau dari Syarif, goal saya ingin menjadi seorang web developer maupun sebagai cyber security. Kalau saran saya untuk perkuliahan online, ya untuk penyampaian materi semoga lebih difahami gitu. Terima kasih. Maksudnya seperti apa, Syarif? Detailnya. Ya sedetailnya kayak Bu Desi tadi kan, kita kayak dua arah gitu kan. Jadi setelah memberikan ini terus kita menjawab juga gitu. Gitu. Terima Jadi kasih. maksudnya tidak satu arah ya, tapi ada komunikasi, interaksi antara presenter dengan audiensnya. Begitu ya, Syarif? Baik, betul sekali Bu. Betul. Oke, terima kasih Syarif. Lanjut. Baik, terima kasih kembali Bu. Izin menanggapi Bu. Kalau saya pribadi sendiri, saya agak berbeda dengan teman-teman ya Bu ya. Saya karena melihat mungkin di lingkungan saya lah paling terkecilnya itu masih kurang akan pemahaman teknologi gitu Bu. Nah di sini saya kuliah IT nggak cuma buat feedbacknya nggak cuma buat saya sendiri gitu Bu. Saya pengen banget untuk edukasi orang-orang yang di sekitar saya mungkin, atau yang kalau alhamdulillah lah dikasih kesempatan kalau bisa diperluas untuk mengedukasi orang-orang tentang IT Bu. Jadi biar nggak saya lihat kalau di lingkungan saya sendiri pun masih kurang untuk pemahaman mengenai teknologi informasi. Jadi saya ingin edukasi mereka, kalau bisa ya memperluas itu. Begitu Bu. Oke, sip, bagus sekali Nafis. Niat itu biasanya akan mencerminkan dalam perilaku ya. Jadi niatnya seperti itu, semoga dimudahkan di tindakan realnya. Dan amin. Niatnya kan tidak hanya untuk urusan dunia, tapi juga untuk urusan akhirat. Ya Bu, amin Bu. Ya, terus sarannya? Kalau untuk pembelajaran sih lebih enak sama kayak Syarifuddin Bu. Jadi dua arah seperti ini. Jadi recording stop. Paham. Recording in progress. Saya, Bu. Oke, sip. Terima kasih Nafis. Dua arah juga ya. Lanjut berikutnya. Baik, kalau dari saya, goals-nya untuk masuk di IT sendiri, sebenarnya saya agak interest ya, pas SMA udah agak interested sama coding, terus juga saya kan juga seneng nge-game juga Bu. Jadi saya itu jadi pengen belajar juga, pengen jadi game designer, dan kalau insya Allah kalau Allah menghendaki juga bisa lanjut kuliah di Jepang juga dan bisa kerja di perusahaan-perusahaan besar di Jepang gitu Bu. Iya. Oke, amin. Sarannya? Untuk sarannya ini Bu, lebih ke review. Jadi semisal ada tugas seperti membuat coding dan kita mengumpulkan gitu, ya terlepas dari nilainya kita dapat berapa, mungkin dari dosennya juga bisa mereview tugas-tugas dari masing-masing mahasiswa, dan bisa menunjukkan kayak yang mana itu yang patut diikuti dan mana yang salah gitu Bu.
lebih ke itu sih Bu. Oke, terima kasih Rehan. Ada review ya. Iya Dan Bu. feedback. Lanjut, Selamat pagi, Bu. Valdo, silakan. Kalau saya pribadi sendiri, sebenarnya saya jatuhnya ke bisnis, Bu. Pengen ke bisnis. Nah, tapi untuk masuk IT itu sebenarnya untuk menunjang gitu, Bu. Untuk goal saya. Nah, kemudian kalau untuk saran saya selama berkuliah, itu Bu, kembali lagi yang sudah teman-teman katakan, kita butuh feedback gitu, Bu. Jadi, kayak apa yang kita kerjakan, tugas-tugas ataupun ujian, kita nggak tahu letak kesalahan di mana, Bu, karena nggak ada nilai juga. Nah, jadi mungkin untuk saya, sarannya ke depan seperti itu, Bu. Kita Oke. butuh evaluasi, gitu aja, Bu. Oke, terima kasih Rivaldo. Butuh evaluasi juga ya. Oke, Bu. Lanjut, Apakah saya dengar, Bu? lanjut silakan. Arif, Apakah saya terdengar, Bu? sudah terdengar Arif. Jadi untuk saya masuk jurusan IT ini, saya ingin menjadi orang yang bisa itu artificial intelligence, Bu. Jadi sebelumnya saya waktu di SMA dulu juga ikut robotika, jadi sudah bisa beberapa hardware. Jadi saya perlu mengasah bagian software-nya, maka dari itu saya masuk jurusan IT. Ini nanti tujuannya saya bekerja di industri juga. Jadi, selain itu aku juga ingin ini Bu. Jadi selain bisa artificial intelligence, saya juga ingin minimal bisa membuat website atau aplikasi lah. Jadi meskipun nggak expert tapi setidaknya bisa. Tapi saya ingin mengekspertkan bagian AI tadi. Oke, AI. Sudah dapat mata kuliah AI, kecerdasan buatan? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Lanjut berikutnya. Oh, sarannya sudah tadi ya, Arif ya? Belum, Bu. Oh, Tapi sarannya kurang lebih sarannya sudah disebutin teman-teman tadi. Jadi kita yang buat mana? feedback nilainya gitu ya. Sama Oke. pembelajarannya dua arah biar mahasiswanya juga nggak mengantuk dengerin saja gitu. Biar bisa jawab. On cam aja ngantuk, apalagi off cam ya. Kodanya Iya. jauh lebih besar ya. Jadi Oke. diharapkan dua arah gitu, Bu. Dua arah ya. Oke, terima Iya. kasih. Lanjut. Iya, permisi Bu. Silakan Madani. Ya, baik, saya Madani. Sebelumnya mohon maaf Bu untuk kamera saya ini tiba-tiba hitam padahal saya sudah on cam dari tadi. Jadi saya juga coba untuk mendownload lagi kameranya Bu. Kalau dari saya untuk goalnya saya masuk IT ya sebelumnya saya memang dari basicnya SMA belum tahu sama sekali coding dan baru tahu coding itu waktu masuk kuliah. Tapi di sisi lain karena saya senang dengan pelajaran matematika dan juga suka mendesain, jadi mendukung saya untuk bisa masuk IT. Untuk goalnya saya pengen bisa di UI UX dan di sisi lain saya juga pingin atau berharap bisa ya Bu bisa lebih mendalam tentang codingan itu seperti apa dan juga bisa menjadi developer nantinya. Kalau untuk sarannya hampir sama seperti teman-teman Bu, seperti Subhan dan juga Raihan untuk apa ya seperti feedback kepada mahasiswanya gitu Bu saat kita mengerjakan laporan-laporan praktikum karena yang kita tahu untuk laporan praktikum itu lebih dari 2-3 kali seminggu seperti itu Bu. Mungkin ada review atau penjelasan setelah kita mengerjakan. Terima kasih Bu. 3 kali seminggu mata kuliah apa saja, Dek? Kalau di semester 2 biasanya untuk sistem operasi itu 2 kali praktikum per minggu. Oh, Terus oke, ditambah oke. ada ASD gitu. Kalau di semester Tergantung 2. mata kuliahnya ya. Iya Bu. Oh, saya pikir ada rule khusus. Oke, terima kasih Madani Sofi. Ya, Bu. Lanjut. Muklis Bara. Baik, saya izin menjawab. Untuk goal selama kuliah di IT saya, yang pertama itu saya ingin belajar agar bisa menjadi developer web yang mana nanti bisa masuk ke perusahaan ternama. Kemudian juga nanti insya Allah kalau masih diberi semangat untuk kuliah, saya ingin menambah ke S2. Kemudian untuk harapan saya di kedepannya untuk kuliah online ini itu ya seperti sebelumnya untuk kuliah di laporan-laporan itu kita kan asal mengumpulkan aja, jadi kita tidak tahu
di mana letak kesalahan kita. Jadi hanya yang kita tahu hanya mengerjakan dan mengumpulkan tanpa kita tidak mengetahui apakah laporan yang kita kerjakan itu benar atau salah. Apabila kita mengetahui laporan itu ada yang salah, nanti untuk kedepannya bisa kita perbaiki. Kemudian juga yang kedua itu bisa interaksi antara dosen dan mahasiswa agar tidak merasa bosan dan tidak merasa ngantuk. Terima kasih. Oke, terima kasih Muklis Bara. Kurang lebih sama ya. Iya. Ini saya share di kolom chat link untuk pengisian di Google Sheet. Jadi sambil nunggu teman-teman yang menyampaikan, sambil ngisi saja, mudah kok, hanya mengisi alamat email. Jadi ini adalah salah satu prasyarat untuk mengikuti asesmen. Ya, alamat email aktif. Usahakan ingat emailnya ya, email yang aktif ya. Oke, lanjut Mustafa Haikal sekarang. Ya, permisi Bu. Goal saya masuk di perkuliahan mungkin agak berbeda dengan teman-teman Bu. Kalau saya sih pengennya nanti lanjut ke jenjang S1 dan kalau ada waktu juga nanti mau daftar perwira karir Bu. Soalnya saya ingin memajukan teknologi Indonesia itu di bidang pertahanan dan kemaritiman Bu. Oke, sip, bagus sekali ya. Sarannya sekarang? Kalau saya sendiri, saya kan sering lupaan Bu. Jadi kalau boleh di etol itu ada kayak misalkan ada tugas Bu, ada deadline. Misalkan deadline-nya kurang 1 hari atau 2 hari gitu Bu, ada notifikasi yang dikirim di semua mahasiswa Bu, baik di email ataupun bisa di WA gitu Bu. Itu saja saran dari saya Bu. Oke, terima kasih Haikal. Sebenarnya untuk saran tersebut bisa di set ini ya di Google. Di Google juga ada kan kalender. Di kalender handphone kalian pun juga ada sebenarnya. Kalau mau ngeset seperti itu untuk notifikasinya. Karena kalau misalkan di-handle oleh etolnya itu kebanyakan kan ada beberapa notifikasi yang harus di-handle kan. Ya mungkin ada juga Trello. Kalau Trello ini to-do list-nya kalian. Nanti insya Allah kalau di BPPL biasanya kami menggunakan Trello. Boleh research Trello seperti apa. Tapi kalau untuk reminder insya Allah selama di etol itu masih belum memungkinkan ada fitur tersebut, kita masih bisa pakai alternatif lain. Gitu Mustafa Haikal ya. Jadi biar solve problemnya. Oke, lanjut. Waridun Nafis. Ya, Bu. Baik, saya permisi, Bu. Ya. Bu, apa? Izin interupsi, Bu. Ya, kenapa? Ini saya izin memberitahu bahwasanya saya telah hadir Bu. Saya Propin NRP yang 43 Bu. Tadi ya? Saya kendala jaringan. Saya baru bisa masuk di sini. Oke, sudah join. Ya. Oke, terima kasih Mukorobin. Ya, baik Bu. Saya Waridun Nafis. Saya Nafis. Harapan saya masuk di IT ini nih karena pertama ya Bu. Untuk diri saya sendiri sih, saya pengen jadi lebih ke fokus bidang UI UX-nya, UI UX designer. Tapi saya punya kewajiban terhadap diri saya sendiri. Saya pengen kembali ke tempat saya, ke tempat asal saya, untuk hampir sama seperti Nafis yang satunya tadi. Itu tuh untuk memajukan mengedukasi orang-orang sekitar tentang betapa perlunya teknologi itu ke depannya gitu. Soalnya yang saya lihat juga orang-orang seperti saya, seusia saya tuh banyak yang sudah kayak putus sekolah gitu, putus kuliah gitu. Jadi kayak ke depannya karena memang transformasi teknologi memang masif sekali. Jadi saya harap saya bisa mengedukasi teman-teman saya, keluarga saya di sekitar rumah saya. Ya Bu, terima kasih. Untuk sarannya itu ya ini aja Bu, yang etol itu mungkin bug-bug conference-nya mungkin ya Bu ya, karena saya lihat produk sendiri itu kayaknya lebih keren untuk kita gunakan, untuk kita kembangkan sendiri daripada kita bergantung sama conference yang lainnya. Mungkin kita bisa mendevelop etol lebih baik lagi Bu. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Oke, sip, bagus sekali.
ini antara Nafis satu dengan Nafis yang lain punya tujuan yang mulia ya. Nafis sama Nafis ini saudara? Oh, Bukan? tidak Bu, tidak Bu. Oh, Tidak, tidak, tidak. tidak. Iya, Bukan daerah. beda orang Bu, beda Beda rumah, daerah, beda bapak, Bu. beda ibu. Oh, beda Iya. daerah. Saudara Iya. nama itu, Bu. Panggilannya sama-sama Nafis. Iya, Bu. Kalau saya biasanya dipanggil Mas Rupo sih Bu, kalau di kelas nggak apa-apa. Oh, karena sudah ada Baridun, sudah ada Nafis. Iya, saya ngalah Bu. Biar Oh, yang Nafis yang ngalah. pakai namanya. Iya. Nasrullah. Oke. Kalau di D4 itu juga ada. D4 itu namanya depannya Riza Nafis, Riza Baktiar. Dan pada saat pengerjaan BPL itu mereka satu tim. Jadi kebayang kami manggilnya juga bingung. Akhirnya teman-temannya punya panggilan khusus untuk mereka. Ini kebetulan salah satunya ngalah, manggilnya Nasrullah ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Nafis. Lanjut, David. Ya Bu, selamat siang. Di sini untuk goal saya masuk di IT ini selama perkuliahan ini saya sebenarnya ingin mendevelop sebuah software. Lalu karena saya nanti untuk kedepannya saya juga ingin bekerja di software developer. Lalu untuk yang kedua goal saya yaitu membiasakan diri saya terhadap perkembangan teknologi Bu, seperti perangkat lunak dan juga bahasa pemrograman. Karena mungkin setiap tahun mungkin bahasa pemrograman itu selalu berkembang dan kita harus terus mempelajarinya gitu. Lalu untuk harapan saya selama perkuliahan offline ini, mungkin kalau selama kita mengerjakan tugas mungkin ada sebuah feedback atau mungkin review kembali kepada bapak atau ibu dosen agar mungkin yang kita kerjakan itu mana yang salah atau mana yang benar itu nanti bisa jelas dan clear. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih David. Sama ya, review juga ya. Oke, lanjut berikutnya. Mita. Bu. Saya ingin jawab untuk goal saya sendiri, sebenarnya saya mau itu cita-citanya jadi neuroscientist, tapi saya kurang bisa di bidang ini ya. Jadi akhirnya saya masuk IT, mengikuti langkahnya kedua kakak saya. Kedua kakak saya juga IT. Oh iya, alumni IT. Siapa namanya, Mita? Oh bukan alumni PENS. Oh, bukan. Iya. Jadi goal saya di IT ini ya untuk mengikuti perkembangan zaman gitu. Untuk sarannya, saya mungkin lebih ke arah saya menyarankan untuk memakai misalkan kayak Discord atau Telegram gitu. Jadi biar segala-galanya itu nggak berceceran itu, kayak misalkan pengumpulan tugasnya, meetingnya dan sebagainya semua di satu tempat gitu. Oke, maksudnya ini ya, materinya ya, materi kuliahnya taruh di situ. Iya semuanya, termasuk meetingnya, pengumpulan tugasnya atau share materinya seperti itu, biar jadi satu kan lebih enak gitu. Daripada Kalau selama ini bagaimana penyampaian materi kuliahnya? Selama ini karena Apple sering bermasalah Bu, jadi ada dosen yang pakai Classroom, ada yang inilah yang itulah, jadi agak membingungkan gitu loh. Oke. Sistemnya beda-beda gitu. Oke. Jadi terpusat ya. Oke, terima kasih Mita. Lanjut, Sania. Iya Bu, dari saya sendiri untuk goal dari awal masuk jurusan IT ini kan dulu gambaran saya seenggaknya nggak tertinggal sama teknologi yang ada, mungkin sampai sekarang juga sama. Jadi agar kedepannya juga nggak tertinggal teknologi. Selain itu kedepannya saya juga ingin mendalami software engineering. Untuk sarannya di perkuliahan online ini sama kayak yang udah disebutin teman-teman tadi, mungkin untuk
tugas-tugas dan nilai-nilai ujian itu ada feedback dan evaluasinya. Ada feedback dan evaluasinya. Oke, terima kasih Sania. Lanjut, Andrian Fatullah. Iya Bu, saya Muhammad Andrian Fatullah. Sebelumnya mohon maaf Bu kalau di sini agak ramai sedikit. Untuk guru saya ketika masuk IT, saya ingin menjadi web development Bu. Dan untuk saran saya seperti teman-teman, yaitu ketika tugas itu diberikan dan sudah dikumpulkan, itu dosen mereview atau memberikan nilai kepada hasil yang dikerjakan mahasiswanya, ya seperti itu Bu. Kayak mereview ulang gitu, benar atau salahnya Bu. Sekiranya kalau saya terima kasih Bu. Oke, sama-sama Andrian. Selesai vaksin ya belum? Belum Bu. Mau ini Bu. Oke, Ade Bayu silakan. Oke, salah benernya ya. Oke, terima kasih. Lanjut, Salwa. Ya, kalau goal saya itu ingin bisa mengikuti perkembangan teknologi dan juga ingin jadi web developer, dan untuk sarannya hampir sama-sama kayak yang lainnya. Bisa ada komunikasi dua arah dan juga mungkin ada beberapa tugas-tugas yang diberi pembahasan supaya lebih mengerti. Oke, review juga ya sama ya. Iya. Oke, lanjut. Anissa. Iya Bu, untuk goals saya itu tujuan awal saya sebenarnya masuk IT itu kayak ingin banget berkontribusi ke negara gitu Bu, kayak membuat suatu wadah yang berisi data-data negara yang bisa diakses sama masyarakat yang lainnya supaya lebih transparansi gitu Bu. Namun setelah melihat IT itu sebenarnya luas gitu Bu ya, jadi kayak goal saya itu terpecah. Saya juga pengen bekerja di suatu perusahaan gitu yang yang juga berkontribusi juga sama-sama kayak bermanfaat juga buat orang lain gitu Bu. Untuk saran saya mungkin sama kayak Nafis tadi Bu ya, masih banyak bug gitu Bu di etol. Ketika membuka etol tuh saya masih kesulitan Bu, entah itu karena jaringan ataupun karena memang dari platformnya yang tersebut. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Anissa. Etolnya bermasalah ya ternyata. Oke, Bayu sekarang. Silakan Bayu. Baik Bu. Jadi untuk goal saya sendiri itu saya istilahnya suka dengan desain. Nah, berhubung sudah istilahnya ingin keluar dari zona nyaman seperti itu. Nah, akhirnya jadi ingin jadi software engineer seperti itu. Dan ternyata setelah berjalan pelan-pelan, akhirnya mulai ada ketertarikan di front end seperti itu. Jadi target kedepannya saya lebih menguatkan niat dan berusaha semaksimal mungkin agar bisa kedepannya nanti bisa jadi software engineer minimal di front end itu. Gitu. Lalu untuk saran sendiri seperti yang disampaikan teman-teman, bahkan sebagian besar juga menyampaikan hal yang sama tentang evaluasi tugas maupun ujian seperti itu. Karena terutama tugas Ibu, karena ketika kita ujian dan terkadang juga di soal-soal ujiannya itu memang mendapati istilahnya menggunakan tugas-tugas sebelumnya. Nah, kita ketika tugasnya tidak ada evaluasi, kita tidak tahu mana jawaban yang benar dan mana yang salah. Jadi ketika ujian itu kita sudah pede, semisal menjawab ini, tetapi kita tidak tahu ini benar atau salah seperti itu. Ya mungkin ada beberapa mata kuliah yang setiap tugasnya dievaluasi ada, tetapi tidak semuanya seperti itu. Jadi mungkin saran kedepannya lebih baik setiap tugas itu
diberikan evaluasi dan nilai seperti itu. Oke, terima kasih. Review ya. Oke. Ya. Terima kasih Bayu sarannya. Lanjut, Frans Romeo sudah hadir? Ya, saya Bu, izin Sudah menanggapi hadir? Bu. Oke, silakan Frans Romeo. Saya Frans Romeo, untuk goal saya masuk ke IT itu ingin mendalami berbagai macam bahasa, Bu, khususnya di web. Karena di desa saya ini ya sama seperti yang lain memang tergolong kurang paham tentang teknologi. Jadi insya Allah saya akan mengedukasi sekitar supaya paham pentingnya teknologi. Nah, untuk saran saya di perkuliahan online ya sama seperti yang lain, yaitu tentang penugasan itu kalau bisa ada feedback. Itu aja Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Frans Romeo. Lanjut, Rizky Ifko. Baik Bu, apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar, silakan. Baik, untuk goal saya adalah yang pasti menjadi seorang yang bernilai, kemudian berguna bagi orang lain, masyarakat, bangsa dan negara, kemudian menuntut ilmu pada jenjang yang lebih tinggi, dan mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk membuat bisnis yang berbasis IT, tidak mesti dalam bidang IT, namun tetap membawa unsur IT di dalamnya. Kemudian untuk saran pembelajaran online, menurut saya sarana dan prasarana yang disediakan sudah cukup baik, namun tetap kembali lagi keefektifan belajar online itu ada pada mahasiswa tersebut, pada masing-masing pribadi. Kemudian terdapat kecenderungan atau tendensi untuk miskomunikasi dari dosen ke mahasiswa, dan mungkin harus belajar lagi atau mereview lagi materi-materi yang diajarkan agar lebih menguasai atau lebih paham. Kemudian yang terakhir adalah lebih memperbanyak aja interaksi dengan mahasiswa dan dosen, tidak hanya dalam jangka waktu perkuliahan saja. Di sini spesifiknya adalah sharing, sehingga tidak menimbulkan ketegangan antara mahasiswa dan dosen. Terima kasih, Bu. Oke, Rizky, saya tanggapi langsung ya. Ada 2 poin tadi yang saya tangkap. Yang pertama, ini ketegangan antara dosen dengan mahasiswa. Memang selama 1 tahun terakhir ini ada ya perasaan ketegangan antara dosen dengan mahasiswa? Masih ada ya? Kalau menurut saya, iya sih Bu, kayak kita itu canggung gitu buat ngechat dosen, kayak semisal takut mungkin salah bicara atau gimana. Itu karena memang situasi yang ditimbulkan dari pembelajaran juga ya hanya sebatas dosen dan mahasiswa gitu Bu. Maksudnya Jadi gimana? Situasi yang ditimbulkan seperti apa? Apakah menakutkan sampai seperti itu? jadi saya lebih expect banyak sharing gitu loh Bu, agar kalau bisa dibilang kalau dalam sebuah acara itu biar lebih cair gitu loh. Jadi gitu kita itu juga enak dalam menyampaikan sesuatu gitu. Oke. Terus yang kedua tentang ini, miskomunikasi. Sehingga antara dosen dengan mahasiswa ada miskomunikasi. Seperti apa maksudnya? Kalau dari pengalaman yang saya alami itu, saya juga beberapa kali miskomunikasi, jadi yang harusnya begini, ternyata begini gitu Bu. Contohnya Jadi gimana? Begini dan beginimu itu gimana? Saya ya belum bisa kemarin itu membayangkan. ya apa ya Bu, ada salah satu dosen itu memerintahkan untuk mengerjakan tugas, kemudian saya kurang tahu ya Bu, mungkin orangnya lupa naruh tanda koma gitu loh Bu. Jadi seakan-akan itu perintahnya itu begitu, namun itu berbeda gitu loh Bu. Terus mungkin miskomunikasi yang lebih saya tekankan di sini adalah mungkin ya kita juga wajib buat mereview lagi materi-materi yang diajarkan itu, jadi agar lebih paham gitu. Oke, terima kasih Rizky Ifku. Lanjut, Muhammad Abdillah Ramadan. Iya Bu, permisi. Ya, di sini untuk goal saya selama di kuliah di jurusan IT ini bisa membuat software sama seperti teman-teman, karena kemajuan teknologi yang pasti nanti di dunia ini bakal bagaimana ya, akan selalu maju gitu Bu.
Lalu untuk saran ke depannya untuk perkuliahan di sini, saya mungkin juga sama seperti teman-teman yang jika ada ulangan atau tugas nanti itu dikoreksi. Jadi nanti tahu salahnya di mana. Nanti agar mungkin bisa dibuatkan diskusi atau kelompok belajar seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita jadwalnya sampai dengan 11.20 ya. Ini tadi ekspektasi saya harapannya adalah sampai dengan 11.20 ini bisa 2 kelas. Ternyata sampai dengan 11.15 baru 1 kelas ini. Kalau misalkan dilanjutkan lagi dengan kelas B akan lebih molor lagi di jamnya. Perkiraan mungkin jam 12 kurang. Dan saya khawatir nanti akan nabrak dengan jadwal kuliah kalian berikutnya. Kelas A dan kelas B mungkin ada jadwal kuliah sehingga akhirnya waktu istirahat kalian berkurang. Ya. Jadi untuk yang kelas B saya mohon maaf sekali sebelumnya tidak bisa sharing hari ini. Insya Allah di pertemuan kedua ya di minggu depan jatahnya kelas B gitu ya. Jadi ganti untuk kelas B-nya. Karena ini tadi kalau kuliah online itu memang sepertinya memang di rumah tidak bergerak, tapi dengan kondisi kalian diam di depannya device laptop maupun CPU itu justru membuat ketegangan. Ya kan? Kalau offline dulu kan masih bisa bergerak-gerak badannya, perpindahan satu kelas ke kelas lain. Jadi kan badan kalian tuh secara fisik berolahraga. Tapi kalau online tuh dari pagi sampai dengan sore diam terus di depan laptop itu kan akan menjadi ketegangan. Nah itu malah nanti muncul penyakit yang lain. Ya oleh karena itu mungkin kita cukupkan dulu kuliah hari ini. Ya, karena saya pernah juga jadi meeting itu dari pagi sampai intinya maraton. Sudah selesai satu, lanjut selesai satu dan seterusnya itu. Emang sepertinya kita tidak bergerak dari tempat kita, tapi malah membuat sakit ketegangan. Jadi memang setelah selesai kuliah online ini kalian harusnya stretching, lakukan gerakan stretching ringan, mondar-mandir ataupun gerakan olahraga ringan ya supaya otot kalian tidak tegang. Itu sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, permisi. Ya Reza. Tadi saya nggak ikut absen yang di awal-awal. Reza. Iya, karena Sebentar. saya belum baca informasi penggantian jadwalnya. Saya ada misinformasi di situ. Sebentar. Belum baca penggantian jadwal. Iya, kemarin kan bisa? diumumkan dari teman-teman. Tapi saya kurang memahami, jadi ada miss tadi. Jadi tadi setelah mata kuliah pertama saya istirahat dulu. Oke. Karena saya kira lanjut kuliah selanjutnya jam 12. Jadi tadi saya telat kurang lebih 10 sampai 15 menit gitu, Bu. Oke, 10 sampai dengan 15 menit. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, untuk kelas A yang belum hadir berarti ada 2 orang ya. Arfian Ilmi dan Farhan. Untuk kelas B yang belum hadir berarti ada Muhammad Khairul Asfian. Halo Bu. Ya. Sudah hadir. Saya Oke, Khairul tadi datangnya berapa menit setelah kuliah dimulai? kira-kira 15 menitan Bu. Terlambat tadi. Oke, kalau Mukorobin tadi sudah. Oke, berarti kelas B sudah lengkap, hanya kelas A yang belum hadir. Oke, terima kasih. Saya cukupkan dulu untuk kelas yang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih, Bu. Recording